Gimana nih Pak? Kesibukannya di rumah gimana Pak? Ngajar terus pagi, nih. ya biasa dakwah. Dakwah. Apa itu? Tidak sawah. Waduh. Dakwah itu sawah. Bagus. Boleh. Biasanya kan kalau organisasi lama-kelamaan habis nih. Kalau banser malah bertambah gitu. Biasanya nambah, soalnya bajunya baju militer. Oh. Militer dan militer. Oh, militer. Karang Taruna. Alasannya Pak Malik sendiri kok ikut Karang Taruna? Alasan pribadi. Alasannya itu simpel. Karena kebaikan kalau kita kerjakan bersama, nilainya akan lebih mengena di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama podcast KT Puma Official. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Ustadz Malik. Beliau ini banyak kesibukannya, banyak jabatannya cukup banyak, kegiatannya cukup banyak. Kita bisa ngobrol-ngobrol lah hari ini ya. Gimana nih Pak? Kesibukannya di rumah gimana Pak? Alhamdulillah, baik saja. Kesibukannya di rumah apa nih Pak? Banyak sih. Ya, terutama di bidang pendidikan. Saya kalau siang mengajar, kalau malam mengajar. Waduh, ngajar terus pagi, nih. Ya biasa dakwah. Apa itu? Tidak sawah. Dakwah itu sawah. Bagus. Boleh. Gimana Pak Malik? Pak Malik kalau dilihat dari bajunya udah kelihatan nih adalah banser nih. Nah, ya, jabatannya ini sebagai apa nih Pak Malik? Satkorkel. Alhamdulillah saya jadi Satkorkel satuan kelompok banser. Itu sebagai ketua, bendahara, anggota atau apa Pak? Komandan. Oh, komandan ya? Komandan. Kita ngobrol-ngobrol dikit Pak. Banser sendiri didirikan di Mutih ya. Kita khusus difokus di Mutih sendiri. Di Mutih Kulon Banser pertama kali dibentuk kapan Pak? Sebelumnya itu Banser di Mutih itu mau dibuat itu udah lama. Cuma gara-gara pandemi ini Banser itu mau tidak mau harus dibentuk pada bulan puasa kemarin. Puasa kemarin. Jadi ini sebentar lagi mau ulang tahun ya? Mau ulang tahun. Tepatnya tanggal 27 Ramadan. 27 Ramadan. Catat nih. Para Banser Mutih Kulon kita nanti ada acara syukuran ya. Ada syukuran. Ramadan. Tumpeng apa ulang tahun nanti tunggu tanggal mainnya. Gini. Anggotanya kira-kira berapa orang dan kira-kira dari kalangan apa aja nih? Apa dari pemuda, apa orang-orang tua? Biasanya kan Banser tuh badannya gagah-gagah nih. Nah, ini kalau mau tahu Pak, gimana Pak? Jumlahnya awal dibentuk ada 20. Ada 20. Seiring berjalannya waktu bertambah, kalau nggak salah 23 sekarang. Loh, 23. Biasanya kan kalau organisasi lama-kelamaan habis nih. Kalau Banser malah bertambah gitu. Biasanya nambah, soalnya bajunya baju militer. Oh. Militer dan militer. Oh, militer. Itu bagus gitu ya. Jadi pada seneng ikut Banser. Oh, itu lillahi ta'ala apa ada bayaran ini Pak? Kalau boleh tahu nih. Kalau mau jadi Banser itu harus lillahi ta'ala. Jangan jadi Banser kalau kamu masih malu. Jangan jadi Banser kalau kamu masih malu dinyinyir orang. Aduh, ini saya jadi malu ini sekarang nih. Kenapa saya nggak Banser ini? Gini Pak. Kesibukan Pak Malik selain sebagai Banser apa gini Pak? Ngajar. Siang mengajar di madrasah. Malam di musola. Habis maghrib, habis isya. Ngajar kitab-kitab buat anak-anak itu. Bentar. Kalau dilihat-lihat nih dalemannya nih Pak, bajunya kelihatannya sama. Ini Pak Malik juga anggota Karang Taruna nih ya? Iya. Sebagai apa nih Pak? Sebelum saya masuk Banser itu, saya cerita bentar ya. Sebelum saya masuk Banser itu dulu di Karang Taruna. Di Karang Taruna sebagai apa nih Pak? Sebagai seksi mental, pendidikan mental agama. Mental agama. Oh, mental agama. Kalau tahu kenapa kok ikut Karang Taruna nih? Dulu asal muasal ikut gabung di Karang Taruna. Itu dulu ketua Karang Taruna kita Bang Tohari. Sebelum dia melangkah untuk merekrut anak-anak Mutih Kulon. Iya. Dia memanggil menemui saya, terus menemui bagian yang selatan, yang utara seperti Bang Muson, Bang Abid. Itu dulu kan kita masih bercerai.
bukannya bercerai. bukan bercerai-berai, maksudnya belum ada kesatuan gitu. Ya, betul. Terus Bang Tori bilang, "Kak, mau nggak ikut gabung di organisasi Karang Taruna?" Iya. Kalau saya pikir-pikir, mengapa tidak? Toh Karang Taruna kan bagus. Iya, betul. Isinya mungkin kebersamaan, terus menambah sosial, terus kawasan. Anggota Karang Taruna itu menyeluruh apa namanya, per plot-plot. Gini, kalau di Mutikulon kan ada beberapa apa namanya, kawasan. Ya, contoh Kapung Kidul. Betul. Ada lagi Mutikulon Tengah, kaum masjid, kaum musola ini, musola itu. Bahkan ada Mantren lagi juga. Kira-kira itu menyeluruh apa cuma plot-plotnya? Kan kalau dilihat dari Bang To sendiri kan notabene adalah Kampung Kidul gitu. Punya organisasi juga gitu. Dulu sebelum Bang To merambah ke daerah kami, juga sudah punya kumpulan. Punya organisasi sendiri gitu ya. Organisasi apa namanya tuh Santri Kampung. Ketika Bang To masuk ke saya, otomatis langsung Santri Kampung masuk ke Karang Taruna semua. Wah, jadi langsung banyak peminat. Jadi pelopornya ini secara nggak langsung Bang To juga gitu. Bang To juga. Kalau saya nggak digetek Bang To, ya Bang To dari kalangan khususnya kaum Lengkong, nggak ada yang masuk. Ketika Bang To masuk, wah, udah heboh, banyak anak-anak muda yang senang ikut Karang Taruna. Alasannya Pak Malik sendiri kok ikut apa namanya Karang Taruna? Alasan pribadi? Alasannya itu simpel. Karena kebaikan kalau kita kerjakan bersama, nilainya akan lebih mengena di masyarakat. Coba bayangkan kalau kemarin kan kita ada atau penyemprotan disinfektan. Itu kan COVID itu ya. Umpama kalau saya sendiri yang nyemprot, kan masyarakat bilang, "Wah, Pak Malik sok aksi sendirian." Betul. Tapi kalau kita kerja bersama-sama, kemarin alhamdulillah tuh banyak anggota kita kan yang ikut. Masyarakat kan nilainya langsung, wah, ternyata Karang Taruna tuh kok bagus. Tak salah sedikit. Kalau dalam masa pandemi kemarin ada penyemprotan itu dananya itu dari desa apa dari sumbangsi masyarakat atau memang gimana Pak itu? Biasanya kalau di Karang Taruna kan minim biaya. Iya, betul. Bang To sama teman-teman cari donasi. Relawan. Termasuk dari anggota juga ambil dari warga. Iya, betul. Jadi dari warga itu dari anggota sendiri ikut iuran ikut iuran. Jadi nggak ada bayaran sama sekali pun. Kalau ikut organisasi Karang Taruna Bansar jangan mikir bayaran. Bayaran kita adalah ketika yang kita bantu bisa senyum. Wah, yang kita jaga bisa senyum, itu udah kebanggaan bagi Bansar. Kalau Bansar sendiri kegiatan yang udah diadain yang kira-kira bisa memotivasi pemuda-pemuda Muti agar ikut ke Bansar juga. Tadi kan dari 20 nih, sekarang 23, mungkin besok bisa jadi 40, 50, wah luar biasa. Gimana? Harapan kami sih Bansar yang ada ini, udah yang ada ini sudah harus dimilitankan dulu. Oh, dimilitankan dulu gitu. Kan karena maaf ya nih, hari-hari ini Bansar sebagian blok tetangga itu kalau dijak bareng-bareng itu kayaknya apa ya, nggak mau kompak lah. Wow, ini catatan ini. Alasannya gengsi. Iya, betul. Malu pakai seragam Bansar. Ada rasa malu ini. Ada rasa malu. Wah, ini bintal lagi sama Bansarnya ini. Kita itu berdiri ketika pandemi. Kita tugas pertama ketika pengamanan sholat hari raya Idul Fitri. Idul Fitri gitu. Iya, betul. Itu pengamanan kerja kita pertama. Itu mental pertama saya pakai baju ini ya juga malu. Wah, awalnya malu. Pendek. Kok ikut Bansar? Padahal kalau dilihat dari jauh, wah pakaiannya doreng ini, wah tentara banget loh. Padahal ini, wah saya sendiri agak malu, wah kenapa saya nggak ikut Bansar? Lihat pakaian gini udah seneng loh, malah ada yang masih malu-malu gitu Pak ya. Teman-teman kami itu yang militan di Karang Taruna, kebanyakan ikut di Bansar. Oh, jadi militan di Karang Taruna, otomatis dia juga militan di Bansar. Nah, tapi anggota Bansar yang tidak dari Karang Taruna juga tidak militan di Bansar. Oh, jadi itu didikan awal kenapa suka sama Bansar itu di Karang Taruna. Karang Taruna jadi, sendiri. Militan di Karang Taruna itu otomatis bisa masuk di
Banser. Karena kita sama-sama di relawan, di agak merinding. Saya agak merinding jadi anggota Karang Taruna ya agak merinding. Ternyata itu Karang Taruna banyak militan yang memang ikut Banser itu memang orang-orang terpilih. Orang itu. terpilih. Wah, luar jadi biasa. Enggak semuanya anggota Banser itu militan. Dan enggak semuanya anggota Karang Taruna juga militan. Jadi perencanaan awal untuk Banser sendiri kalau jumlah tadi yang 23 tetap segitu dulu, baru nanti ada pengembangan lagi gitu. Betul. Luar biasa. Oh ya, gini Pak, tadi udah bicarain tentang Banser sedikit, kita bicarain tentang apa namanya Karang Taruna sedikit. Gini, tadi kan katanya Pak Malik juga ngajar, pagi ngajar, siang ngajar. Pagi enggak. Dakwah. Oh, itu salah. Ya boleh. Kalau siang ngajar, kalau malam ngaji. Lah, gimana nih pandangan Pak Malik tentang, kan ini masih masa pandemi ya Pak ya? Masa pandemi. Kalau sekolah kan pada di rumah, daring gitu. Dulu, sekarang udah biasa. Oh, udah biasa. Mulai hari kemarin udah mulai pada pakai seragam. Lah, untuk masa pandemi kemarin hingga saat ini, untuk ngajinya anak-anak itu gimana Pak? Kalau di madrasah tuh sebetulnya nggak terlalu berefek kan? Enggak ada. Cuma kemarin hanya sekitar 2 minggu. 2 minggu. Sempat ada penurunan. Yang madrasah loh. Madrasah. Kalau yang pagi itu full. Tapi kalau madrasah, soalnya gini, kalau madrasah ngaji itu kita sama Pak Yai. Kalau ada depan lagi itu sudah sulit. Apalagi daring. Bagaimana? Susah banget. Makanya. Apalagi nggak ada kuota ini Pak. Cuma dari pihak madrasah boleh ngajar, boleh sekolah seperti biasa, cuma harus pakai prokes yang ketat. Pakai masker, jaga jarak, jangan berkerumun. Ya betul. Untuk ngajinya sendiri nih Pak, kalau di masyarakat kira-kira masa pandemi ini apakah berkurang, apa tetap, apa stagnan? Nah, gimana itu? Nah, kalau masalah ngaji di musola masih seperti biasa. Habis maghrib biasa, nggak pakai masker kan, baca Al-Quran kalau pakai masker kan kita nggak tahu salah apa enggak ini. Oh gitu. Makharijul hurufnya kan harus jelas. Iya betul. Cuma kita tetap jaga jarak, cuma nggak pakai masker. Itu untuk ngajinya itu anak apa rata-rata itu anak MI, SD? Ada anak MI, ada anak MTS, ada anak SMA juga. Untuk rutinitas di Mutih sendiri nih Pak, pada umumnya sekarang, untuk ngajinya anak-anak di Mutih sendiri itu kelihatan, kira-kira gimana Pak? Apakah ada peningkatan? Apakah setelah pandemi kayak gini loh Pak? Memang kalau saya lihat sih biasa, nggak terlalu meningkat, enggak ya seperti biasa. Kalau ngaji tetap biasa. Habis maghrib kami ngaji sebelum pandemi dan setelah pandemi biasa saja. Kalau habis isya juga sama saja. Cuma gini, kan di MTS Mutih Kulon kan ada kewajiban ngaji di luar. Oh iya. MTS Mutih Kulon. Ya, Nahdlatul Ulama Mutih Kulon itu kan ada program wajib ngaji di luar jam di MTS. Makanya kami sebagai kami sebagai ustadz tiap habis isya membuka ngaji. Kalau anak-anak yang mau ikut silahkan, nggak apa-apa. Jadi itu bentar di MTS ITM sendiri itu ada program mengaji. Itu programnya itu setoran atau tanda tangan atau gimana Pak? Untuk proses anaknya sendiri? Harus ngaji tatap muka dan mungkin seminggu sekali dia harus minta tanda tangan ustaz. Oh, setiap seminggu sekali? Seminggu sekali gitu. Tidak harian ya Pak? Tidak harian. Apakah dibatasi itu ngajinya wajib 2 kali, wajib 3 kali? Enggak wajib. Penting. Sebagian anak-anak MTS itu pakai sekolah yang mustok. Di Mutih kan ada ustok. Oh, pakainya ustok. Jadi kalau dia ngaji ustok udah cukup, enggak ngaji malam. Yang penting dia dapat tanda tangan. Oh, tapi apakah ngaji ustok atau ngaji malam? Boleh. Ada apa? Sedikit apa banyak apa? Biasanya kalau sudah ustok enggak ngaji malam. Oh, jarang. Dia capek. Oh iya. Kan masih belajar. Oh, pagi udah sekolah, sore mandi, malam suruh ngaji lagi. Nanti belajar. Kapan main gamenya? Kuota dihabisin buat main game, bukan belajar ini malahan. Gini, kita masih mengulas tentang MTS Mutih Kulon. Mungkin kapan-kapan kita bisa ngundang
kepala MTs juga bisa ya, bisa bagus. Ini untuk program ngajinya itu, kini agak menarik nih Pak. Apakah anak-anak yang ngaji itu kan tadi seminggu sekali? Apakah nanti dalam 1 minggu ada 7 hari? Nah, ngajinya apa full langsung ditanda tangan? Apa kalau bolong-bolong tetap ditanda tangan Pak? Ini pertanyaan agak unik nih Pak. Soalnya mungkin kecolongan nih Pak. Gimana ya? Kami itu para ustadz itu dilatih di awal tuh kalau ngaji itu harus ikhlas. Ya betul. Ada 1 murid diajar, 2 murid diajar, apalagi banyak. Itu sebagai tanggung jawab karena al ulama warasatul anbiya. Ya, jangan tebang pilih kalau muridnya 2, walah malas enggak. Nah, itu. 2, 3 kita layani. Meskipun ketika tanda tangan itu yang hadir 20. Wah, luar biasa. Saya juga kaget kan. Biasanya kan berapa kalau tanda tangan 20 gitu? Ada anak-anak yang tugas absen. Itu banyak yang ini banyak itu kalau tanda tangan kok berangkat itu gimana? Wah, saya pernah saya hukum mereka. Ntar kalau yang jarang ngaji minta tanda tangan harus kasih sesuatu untuk Pak bunga bisyarah tapi nggak berbentuk uang ya Pak. Berupa jajanan gitu. Iya, karena selama ini saya tuh merasa dibohongin. Kenapa kok ketika ngaji harian dia nggak ada, ketika ada dari madrasah minta tanda tangan dia pada hadir itu kan. Tapi sisi lain saya masih bangga lah. Masih zaman sekarang masih ada anak yang mau mengaji, mengaji kitab malam itu kan udah nilai plus sendiri. Udah capek tapi masih ngeluangin waktu untuk ngaji. Meskipun seminggu 2 kali, sebulan 3 kali. Aduh, padahal dulu zaman Pak Malik masih muda itu ngaji, wah luar biasa. Kalau kami ngaji dulu kami di pesantren di Jekulo Kudus itu. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi ngaji. Jam 8 sekolah. Jam habis zuhur ngaji. Lagi. Habis asar ngaji. lagi. Habis maghrib ngaji. Habis isya ngaji. Sebelum tidur mutolak kitab. Lah kapan istirahatnya Pak itu? Setelah mutolak kitab. Padahal nanti di pesantren. Tapi nanti subuh nanti ada Ada malam biasanya kan subuh mujahadah gitu. Kebetulan kami nggak mujahadah. Oh, jarang. Tapi luar biasa. Intinya yang ditekankan di ngaji lah. Bahkan di Bareng sendiri itu yang terkenal itu puasa dalail. Di Bareng. Di pesantren kami itu nggak boleh dalail. Karena yang ditekankan itu harus ngaji. Kalau sudah ngaji udah cukup, baru terserah mau dalail silakan, mau hafid silakan. Jadi ini sebagai ketua Banser, jenengan itu juga sebagai ustadz, imam musola juga ya Pak ya. Langsung sebagai anggota Karang Taruna bidang keagamaan. Jadi terlalu banyak ambil job jenengan Pak ya. Terlalu ambil job banyak gitu. Itu Pak, kan semuanya sukarela. Relawan. Lillahi ta'ala. Ya Allah, jadi kalau disinkronkan itu enggak berbenturan. Coba kalau Anda ikut satu instansi negara seperti PNS lah. Coba kalau di sama Karang Taruna, antar Karang Taruna yang mesti kalah. Harus ada yang dikalahkan. Kalau lillahi ta'ala semuanya karenanya Allah, bisa sinkron semua ini. Wah, kebaikan di sosial bisa, kebaikan inspiratif sekali ini Pak. Kebaikan di akhirat bisa, di dunia bisa Pak. Alhamdulillah. Jadi ini anggota Banser dan yang lain juga kesibukannya mereka yang lain juga dibagi waktunya buat agama juga. Begitu. Tapi sebelum ntar kadang ada yang bilang apa sih enaknya di Banser. Nah, ini penting ini. Nah, betul. Kan nggak ada bayarannya. Betul. Enaknya apa ini Pak? Enaknya apa nih? Kami sebelum masukkan Karang Taruna di Samudra itu sepi. Anak-anak muda itu berobol sendiri. Betul. Setelah ada Karang Taruna itu kita merasa punya banyak teman. Kalau banyak teman kan banyak rezeki. Banyak teman banyak rezeki. Bentar. Itu banyak anak banyak rezeki. Lah sekarang banyak teman banyak. Udah lain. Banyak rezeki itu malah banyak anak, malah ekonomi. Pandemi.
Kalau banyak teman banyak relasi gitu ya. Banyak relasi, nyari rezeki mudah. Banyak job. Iya, betul. Seperti Bang Rozak kan. Bang Rozak. Kan kita dulu kan belum sedekat ini. Dia juga anggota Karang Taruna, anggota Banser. Kalau dia ada job kami ikut. Ini Bang Rozak ini kapan-kapan kita undang. Katanya dia juga salah satu anggota PPS gitu. PPS juga. PPS buat catatan ya teman-teman. PPS itu panitia pengelola sampah, bukan tukang sampah. Kalau tukang sampah yang buang sampah itu tukang sampah. Ini PPS. Kapan-kapan nanti kita undang nih. Nanti ya Bang Rojak, Bang Tohari ya. Dari tadi kita itu promosi Bang Tohari. Bang Tohari itu siapa? Pasti di Karang Taruna udah pada kenal. Tapi untuk channel kita, untuk podcastnya kan belum. Kapan-kapan. Gini Pak, untuk penutup nih Pak, untuk penutup. Apa yang bisa disampaikan Pak Malik sebagai anggota Banser juga Ustadz untuk kaula muda ini, untuk kaula muda sebagai Banser dan sebagai anggota Karang Taruna, sebagai Ustadz, sebagai guru ngaji untuk pemuda-pemuda mutih nih, karena ini kan podcast KT Puma official nih, ini tentang kepemudaan, biar nanti para pemuda itu terinspiratif lah, gimana? Monggo Pak. Kalau Anda kepingin maju di desa sendiri, itu kita harus ikut organisasi. Itu pasti. Karena seperti Bang To kan kita kadang-kadang menjadi calon. Aduh, jangan disebut. Jangan disebut Pak. Kalau tadi organisasi itu nggak punya. Pencitraan itu penting, tapi kenapa di sini juga? Kami sebagai Banser tuh nggak muluk-muluk sih. Iya, untuk teman-teman Banser, anak muda Mutikulon, kami harap ikutlah organisasi karena kalian itu tidak bisa maju kalau sendirian di rumah. Betul, main HP, main game sendiri. Nggak bisa maju kalau kita ikut organisasi, minimal lah kita banyak pengalaman, ilmu kita sharing, kita dapat ilmu dari teman gitu. Betul. Hari ini kita juga dapat kalau ada yang kalau ada yang jomblo kan bisa cari teman di kayak kameramen kita ini. Oh, kameramen. Oh, jangan disebutkan. Soalnya belum sah ini, belum sah itu. Yang udah sah kita bilang Bang Rojak aja. Bang Rojak itu hasil dari anggota Karang Taruna. Bimbel kan juga Karang Taruna itu. Bimbel KT Puma kan juga anggota. Jadi nyambung gitu. Bagus. Inspiratif sekali. Yang jomblo-jomblo ikut Karang Taruna, ceweknya cantik-cantik loh. Ya gitu, untuk kaula muda ya. Kaula muda ikutlah Karang Taruna, ikut Banser. Jangan takut, kita itu jangan dapat apa di Karang Taruna, tapi kita itu bisa memberikan apa kepada desa mutih kita. Ya. Luar biasa tamu kita hari ini. Semoga ini menjadi inspiratif awal lah, ngomong belibet nih hari ini. Ya, semoga pemuda mutih kulon makin jaya, makin maju. Amin. Ya, seperti slogan Karang Taruna, mencintai, bekerja, berprestasi. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.